Cuma aku keluarkan di podcastnya Cucu. Bisa naikin ya. Dia itu bisa dipanggil ke room gitu, bisa diboking, bisa dibawa ke kamar. Itu benar nggak sih? Enggak juga. Enggak ya? Enggak lah. Saya lupa bedanya apa transpuan sama transgender. Kalau transpuan itu dia itu belum mau dibahas sama sekali, tapi kalau misalnya transgender dia udah. Hai, ketemu lagi di Celoteh Amel dengan Bu Amel. Nah, kali ini kita syutingnya agak siang-siang panas-panas, hot. dan saya juga ditemani sosok wanita. Ini sudah wanita aja ya. Sosok cewek yang hot banget. Itu boleh diperkenalkan. Nah, ini Inces itu kan princess ya. Cuman bahasa Malangnya princess gitu. Itu kenapa memilih nama princess Inces gitu? Karena waktu itu tuh aku nggak tahu sih, karena kan dulu kan aku suka itu, maksudnya satu circle tuh kadang manggilnya tuh gak beda-beda gitu kan. Terus waktu itu tercolok nama Inces itu akhirnya terpakai sampai sekarang jadi nama panggung kerja aku. Inces. Jadi kerjaannya sekarang apa? DJ. Tapi dapat bocoran dari Raka bisnis juga ya? Sempat, tapi udah tidak. Udah enggak ya, lebih seneng ke passionnya lebih ke entertain gitu ya. DJ-nya di Malang aja atau di? Udah pernah keluar pulau, udah pernah keluar kota. Tapi sekarang emang lagi kontrak di Malang aja. Di Malang aja ya. Diskusinya sambil main DJ ya di sini sebentar ya. Kalau di dunia, dan kalau Inces itu kalau DJ gitu berarti kan akrab dengan minum gitu ya. Terus lifestyle-nya apa sih di dunia pagi-pagi gitu. Sekarang umur berapa ya? Aku sekarang umur 22. Oh ya, tapi terlihat tua banget karena emang kurang tidur. Enggak terlihat tua, maksudnya yang saya hadapi selalu tuh kecil-kecil. Terus saya umur kayak merasa menyesal. Setengah dari umur saya. Umur anak saya tuh. Anak saya sekarang 22. Gitu. Mulai masuk ke dunia perjijian tuh umur berapa? Umur tahun sekarang 2023, berarti 2019 itu aku sebenarnya nggak ada kayak sekolah DJ, aku nggak pernah ada sekolah DJ karena waktu itu aku emang ngikut Kak Bibi. Karena aku satu rumah sama Kak Bibi waktu itu, jadi kayak perjalanan karir aku tuh intinya berterima kasih lagi kepada Kak Bibi ya kan. Karena awal mulanya aku ikut dia, terus kayak ngeliat dia mainin alat, dia kan punya alat sendiri tuh Cik. Akhirnya aku coba main alat itu, ternyata bisa. Akhirnya aku live pertama kali di salah satu aplikasi. Dan aku bertahan live itu selama 2 tahun. Setelah 2 tahun itu kan ada corona. Itu aku live, setelah corona hilang aku baru terjun ke dunia real. Seperti itu. Jadi memang saya tahu sedikit tentang DJ ya. Sekarang kok makin cantik ya. Titisannya ini. Titisannya ya. Tinggal disempurnakan gitu. Jadi ya. Masih banyak sekali nih yang disempurnakan. Dunia DJ itu kayak apa sih yang minum alkohol atau apa gitu? Enggak selalu ya. Enggak selalu. Kalau untuk masalah alkohol itu tergantung dari kita sendiri. Karena kalau emang Kak Bibi emang non alkohol, jadi dimanapun dia perform dia nggak bakal dapet alkohol. Nggak mau minum. Nggak mau minum. Kalau aku dulu emang non alkohol, tapi karena sekarang kayak pengen latih sih dikit-dikit gitu. Biar judul akhirnya kontaminasi alkohol itu. Ya dikontrol lah ya, jangan banyak ya. Terus perawatan juga. Tenang kok perawatan, mau mancung mau langsung mau pastorkan pada Bu Amel. Nah, terus kalau di DJ itu kan berarti mainnya lebih ke malam ya, Berarti kan ya seluruhnya dunia malam ya. Saya tuh sebenarnya pengen mengulik, walaupun saya sebenarnya juga ya namanya aku pernah muda kan langsung ujuk-ujuk tuh kayak aku ya seneng dung-dung Sekarang zamannya kan beda, itu kan zaman tahun berapa itu. Dan dunia malam itu dengan minum, dengan kehidupan klub, dengan termasuk seks bebas gitu juga. Iya.
Iya. Tapi aku masih belum menemukan seks bebas di TikTok malam. Oh gitu ya. Ya. Oh gitu ya. Masih belum. Masih belum ya. Tapi circle-nya maybe itu ada ya. Ya pasti lah, punya teman pasti. Tapi dirimu masih belum gitu ya. Belum. Belum menemukan gitu ya. Belum menemukan yang pas gitu ya. Karena emang apa ya Cia, kalau misalnya DJ itu kalau di klub itu kayak dia itu paling tinggi gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya kayak orang-orang mau deketin DJ itu kayak gitu. Kecuali kalau emang kayak yang cuma nemenin minum gitu kan, itu pasti aku yakin sih. Iya. Ya kayak gitu lah. Tapi apa namanya? Ya ini kan nggak semua ya. Mas kadang ada yang kayak cerita, oh di sini DJ itu bisa dipanggil ke room gitu, bisa di-booking, bisa dibawa ke kamar. Itu bener nggak sih? Enggak juga. Enggak ya? Enggak lah. Sebenarnya semua profesi kan ya sama aja. Sama ya? aja, tapi kita tergantung DJ-nya masing-masing sih. Tapi selama aku ikut Kak Gidi, selama aku sendiri, selama teman-teman aku DJ itu masih nggak ada sih. Kalau emang ngerum dulu tuh biasanya ada di klub, terus klubnya itu gabung sama tempat karaoke. Biasanya kita nunggunya di room, sambil nunggu perform tuh nunggunya di room. Jadi nggak ada ya, Nggak ada. gitu ya. Soalnya kan kadang-kadang ada hoax atau rumor di luar sana. Terus apa sebagian orang kan memandang DJ itu ya begitu gitu kan ya. Karena mungkin berhubungan dengan dunia malam. Masuk di fase yang paling buru-buru sih bu, buru-buru sih bu. Kan perkenalannya udah ini ya. Masuk di fase yang gimana? Tapi ya, Kim, ini saya mulai tanya yang agak Oke. ya tanya agak private ya itu ya. Cuma aku keluarkan di podcastnya Cucu. Bisa naikin ya. Oke ya. Sebelum kan saya dapat bocoran dari Rachel kan, jadi apa namanya memang Injust ini trans bahasanya Tiffany transpuan. Ya, betul sekali. Saya lupa bedanya apa transpuan sama transgender. Kalau transpuan itu dia itu belum merubah sama sekali, tapi kalau misalnya transgender dia udah merubah. Tapi looknya itu terus dirinya tuh udah kayak Paros. perempuan banget. Ya serius loh, pipinya iya beneran tuh pipinya. Terus ini udah kalau nggak cerita nggak tahu. Terus apa suara juga nggak yang bagaimana. Ini suara pas, maksudnya pas asli. Suara kan memang nggak bisa diganti. Maksudnya kan karena itu cinta Luna kan, nggak bisa gitu. Dirimu asli setiap harinya begini. Maksudnya nggak yang ini lagi dikontrol itu nggak ya? Enggak. Nah, kan juga enggak. Suaranya juga bagus. Suara bagus loh ya. Enggak yang apa tuh kayak dibikin-bikin kan natural gitu loh. Suaranya bagus, nggak yang terlalu ya. Tapi apa maksudnya mimpinya itu cenderung kemana? Mimpi maksudnya? Bisa kayak, oh ya aku harus memutuskan aku maunya jadi kayak Cinta Luna gitu. Kalau untuk kesana aku masih belum kepikiran aja kalau untuk seperti di Cinta Luna. Tapi karena emang untuk sebenarnya keinginan aku tuh karena emang kerja aku tuh ini. Jadi perubahan aku ini tuh termasuk ke pekerjaan aku. Karena aku udah asik. Ini sebenarnya bukan hobi juga bukan. Aku cita-citanya juga menjadi dokter. Tapi aku juga nggak tahu. Waktu itu aku kepengen banget kuliah. Karena orang tua aku nggak punya dana. Akhirnya aku kuliah yang biasa. Tapi karena terpaksa kan, bukan karena jurusan aku. Akhirnya aku memutuskan untuk terminal. Waktu itu. Akhirnya yaitu tadi aku masuk ke dunia DJ itu ternyata aku tuh happy banget. Dan ini emang dunia aku yang aku cari karena emang aku kepengen masuk ke dunia entertain juga. Akhirnya sebelum aku berubah seperti ini aku sempat loh jadi DJ yang emang nggak make up. Tapi itu membuat aku nggak nyaman, kayak disepelekan orang. Karena kalau emang DJ yang nggak bener-bener wow, nggak bener-bener cantik itu sekarang nggak laku. Sekarang masih dilihat ya, wow, coba aja mainnya walaupun kayak nggak enak tapi dia cantik, terus minum-minum pasti tuh DJ Cathy itu, DJ Cathy itu, cuma nutup pendile dong. Tapi itu pokoknya masih gitu dulu. Aneh banget setiap perform. Siapa yang mau kita undang tuh? Yang belum. Yang mana bu? Ya siapa yang yang aduh yang Jakarta itu loh.
Oh, Betty. Dinar Candy. Ya. Yang kita masih kayak dijadwalkan dengan timnya kita itu. Itu sama sekali. Iya. Jadi harus seksi, cantik. Makanya 700 sekarang itu intinya bukan karena keegoisan aku untuk menjadi seorang wanita, tapi emang karena aku juga aku harus mengangkat derajat orang tua aku dengan pekerjaan aku kayak gitu kan. Karena emang rezekinya dari sini, jadi aku harus mempercantik diri. Tapi emang kalau keluarga mama aku emang belum mendukung 100%. Tapi kalau keluarga ayah aku ya alhamdulillah udah gitu loh. Tapi kalau emang ayah aku bilang itu kalau bisa jangan diubah bentuk, kalau misalnya cuma make up, rias itu nggak masalah. Tapi keinginan aku ya yang atas, kalian bawah aku nggak ada sama sekali. Gitu. Kalau yang atas kan bisa lepas pasang kan sih. Tapi kalau yang bawah kan kalau sekali operasi udah nggak bisa dikembalikan. Lepas pasang itu gimana? Aku dari kemarin dijelaskan ke Fanny bongkar pasang aku juga nggak paham kan. Kan kalau yang atas kan misalnya kita udah kayak udahlah aku sampai di titik sini bisa dilepas. Karena itu kan bentuknya silikon. Itu yang atas itu. Tapi kalau yang bawah misalnya udah berubah kita nggak bakal bisa balik lagi. Oh gitu. Jadi itu pengetahuannya harus sampai sebegitu. Harus ya. sampai Makanya kita memilih di situ. Jalan yang berbeda. Jalan Sangat yang sulit. berbeda. Sebenarnya jadi orang kayak aku tuh sangat sulit dan mentalnya itu harus kuat. Harus kuat karena nggak semua orang di dunia ataupun di Indonesia ini yang bisa terima orang kayak kita. Nggak semua loh jadi. Kadang kayak ada yang orang kenalan dia udah sadar kenalan gini, terus dia kalau bilang kita siapa dia nggak mau kenalan. Itu kalau misalnya aku tuh pertama dulu kenal sama cowok ya kan. Kalau misalnya pertama kenalan masih asik dia kan nggak tahu nih ya kan. Tapi suaranya apa nggak nandain. Iya. Nah, terus itu kan otomatis kita semakin kenal kan terus kita harus ngaku kan C ya kan nggak mungkin kalau kita zaman sekarang pacaran diem-dieman apa pasti nggak ada. Ntar saat jualnya butuh gaya-gaya. masalahnya di Orang-orang SMA aja udah gini. makanya itu aku harus mengakui. Nah itu ada beberapa emang yang nggak bisa nerima, yang harus membuktikan di situ. Terus ada juga yang emang bisa nerima. Banyak lah kalau masalahnya itu termasuk mental. Terus kayak tetangga kita kan nggak tahu tetangga kita ngapain sih kayak gitu. Terus teman-teman kita gitu. Ya aku bodo amat. Yang penting aku punya uang. Ya betul, yang penting punya uang. Ya. Terus yang penting nggak merepotkan orang. Ya. Terus nggak mengganggu. Terus nggak ngerugiin dia. Ngapain? Kan semua orang punya jalan masing-masing. Itu kan pilihan kan, terus pasti kan dirimu sudah tahu bertanggung jawab atas pilihan itu bagaimana. Tapi ini unik ya, orang tua tapi berarti penampilan seperti ini nih ya baru-baru ya. Maksudnya dulu tuh nggak ada tanda-tanda gitu. Nggak ada. Maksudnya kalau dari kecil tuh ada tanda-tanda lebih cenderung seneng make up gitu. Oh kalau dari kecil aku seneng make up enggak sih, tapi kalau masak-masakan ya emang dari kecil udah kayak ini cewek, tapi nggak pernah berani make up cewek. Nah gitu, tapi maksudnya kan kayak sudah ada pasti ya sedikit bibit gitu kan. Udah ada pasti. Kan ada ya, kadang ada yang dari lingkungan semuanya itu perempuan, Itu saudaranya. Kalau aku nggak dari kecil sih. Aku merasanya emang udah dari kecil. Terus kan keluarga aku juga broken home sejak aku kelas SD itu. Mungkin dari situ aku mulai malah berani. Karena kan kasih sayang orang tua udah pisah. Nggak serapat dulu kayak gitu sih. Jadi setelah itu terus Makin berani nampak gitu ya. Tapi ini kan unik ya, maksudnya tadi orang tua udah tahu gitu ya. Maksudnya tahu. Nah kalau pertama itu ngasih tahunya itu tiba-tiba mereka tahu atau Inces itu ngomong ke mereka? Pertamanya itu kan rambut aku dulu nggak sepanjang ini kan aku SD. Terus itu apa namanya kayak pertama kali dulu itu kan habis kalau sekarang aku belum kos di Malang dulu, jadi aku masih PP. Aku kalau misalnya make up di Malang, pulang rumah itu harus bersih mukanya. Nah suatu hari itu aku lupa ngilangin lipstick. Bangun tidur ditanyain sama ayahku, intinya kenapa bibirnya merah kayak gitu kan. Terus oh iya lupa apa namanya tadi habis makan bakso. Intinya seolah-olah aku itu kayak nggak masuk akal alasan aku. Akhirnya aku itu kayak tahu gitu loh. Terus aku dikasih tahu nggak boleh lah kayak gitu gini. Akhirnya aku kan sakit hati. Lama aku nggak pulang itu. Aku lama nggak pulang, akhirnya aku dibalas semakin menjadi, tapi aku bisa menghasilkan uang tanpa meminta ke orang tua. Akhirnya kayak dari situ tuh orang tua aku yang cowok ini, ayahku nggak masalah. Dulu aku keluarga itu aku private story dari aku, tapi sekarang aku udah lost, udah semuanya udah kenal ayahku, semuanya udah tahu. Cuma ibu kandung aku sih yang masih belum menerima apapun itu. Oh tapi meskipun ini, tapi ibu kandung udah tahu.
udah tahu tapi dia masih cuman dia nggak terima gitu. nggak terima. Berarti nggak restuin gitu ya. Masih belum merestui. Masih belum. Tapi kalau ketemu ibu kado, ketemu ibu berarti looknya tetap gini. Looknya tetap ini cuma nggak make up. Cuma nggak, tapi tetap panjang rambut, tetap pakai baju. Kaos lah. Oh, kaos lah. Kaos kan gitu aja. Oh ya, itu sampai sekarang alasannya apa maksudnya untuk mama itu? Maksudnya dalam artian dia masih berharap untuk Princess itu kembali atau bagaimana? Ya mungkin karena keluarga aku yang di Madura itu Islamnya banget ya, jadi dia kayak awam tentang hal kayak gini gitu sih. Kalau ayah aku dulu sebenarnya juga awam, tapi kan mungkin mindsetnya sekarang udah kayak Iya. Pak udah, ya udah lah ya gimana lagi sekarang. Karena aku sempat ke Thailand udah coci kemarin. Ayahku tuh udah Thailand mau operasi? Enggak, aku sebenarnya mau liburan, tapi iya. sekarang keluarga itu aku operasi. Ya kan, terus itu tuh ayahku nggak berani ngomong ke aku lewat tanteku, dia itu mimpi 3 hari katanya itu aku mau OP. Terus dia itu nangis ke tanteku, akhirnya kita sama tante nggak boleh berangkat ke Thailand waktu itu. Lah aku bilang lah kenapa aku nggak boleh berangkat, aku lu pengen liburan toh, takut ayahmu kamu di sana operasi. Karena aku di sana selalu virtual sama ayahku, aku membuktikan kalau aku nggak operasi. Jadi kalau ketemu aku juga tuh, pengen lihat ya wes ayo kayak gitu. Jadi biasanya kan ada tuh kalau udah memutuskan begini ya udah aku nggak peduli mau yang apa terus tapi dulu masih ini ya, maksudnya masih kayak mengedepankan orang tua gitu loh, masih kayak benar-benar menghormati mereka. Tapi aku udah punya satu tujuan sih, kalau misalnya aku emang udah apa yang aku dapat, intinya kayak aku punya satu tujuan, aku nggak bisa sebutin ya, punya satu tujuan. Kalau emang udah aku dapat, aku bakal operasi sih. Aku nggak peduli omongan orang tua aku, tapi kalau emang udah aku dapat itu. Kayaknya ini tujuannya kayaknya. Masih masa pendekatan? Enggak ya? Selalu gitu. Enggak selalu gitu ya. Nah, itu berarti kan memang ada cita-cita ke sana ya, maksudnya benar-benar murni jadi perempuan. Sekali kita kan mau operasi bawah ya, jadi tetap aku bakal memperjuangkan yang bawah aku. Atas, intinya aku di luar aja kelihatan kayak gini dan sebenarnya aku tetap. Nah, atas ini yang sudah dioperasi apa? Enggak ada. Oh, enggak ada. Real ini masih real. Susu ya asli. Masih asli. Tapi karena kadang emang kan kalian lihat tentang bibi gitu kayak emang ada caranya sih, karena kan emang aku gemoy jadi mempunyai lemak yang berlebih. Tapi aku juga kayak bersyukur sih dikasih body yang kayak gini karena emang gampang diatur itu aku. Oh gitu ya. Tapi gemuk sih enggak, kayak maksudnya pas lah. Tapi ini yang enggak asli. Asli. Aku nggak hormon loh. Apalagi kalau aku hormon aku pasti mau punya kantong ini. Karena sebelum operasi wajib banget hormon. Oh gitu. Jadi nanti tuh ke depan tuh cita-citanya operasinya area sini aja. Area sini aja. Cuman bawah enggak. No. Bawah yang pakai yang bongkar pasang itu. Yes. Aku tuh sebenarnya penasaran. Enggak pakai bongkar pasang itu ya, yang atas yang bawah nggak bisa bongkar pasang. Oh, yang atas bongkar pasang. Oh, yang bawah tetap itu. Aku mau nanya. Biar agak seronok gitu. Sih ya, ini nggak bicarain dirimu ya. Tapi kita berandai-andai. Saya tuh sebenarnya penasaran. Saya nggak enak ya. Itu kalau bawa nggak ada operasi, bawa kan nggak ada operasi. Nanti kalau pacaran kan pacarnya cowok nih, tapi dirimu seneng cowok kan? Iyalah. Kan, maksudnya udah pasti sama cowok kan ya. Nah, itu gimana? Ya, gimana ya? Maksudnya itu cara seksualitasnya. Caranya begitu. Ya, zaman sekarang kan ya kayaknya udah kayak kalau di mana apa alat? Apa ada alat? Enggak ya, tetap itu anal seks. Aduh itu apalagi coba Rahel jelasin aku. Aduh, tapi aku juga nggak pernah sih. Karena aku masih kecil kayak nggak berani gitu. Kalau teman-teman aku itu pernah. Kayak apa? Anal itu kan mulut, Bu. No. So tau lu. Iya sih ya. Oh iya sih bawah ya. Tahu biasanya. Oh iya sih bawah, Bu, bawah. Belakang. Kan emang sekarang banyak sih cowok-cowok walaupun dia tetap normal tapi pengennya yang di belakang. Iya. Banyak. Nggak boleh munafik loh. Nggak boleh. Memang kayak gitu ya. Katanya enak ya.
bagus ya. Nggak bagus banget. Nggak bagus banget ya, tapi mungkin udah ada. Cara mencegahnya emang udah ada, jadi kalau ya. orang-orang seperti LGBT, gay, female gitu itu emang udah ada cara-caranya untuk melindungi diri kita sendiri. Masa kita mau bunuh Iya, masa kita mau bunuh diri? Ayo. Masa kita mau bunuh diri gitu ya. Jadi emang ada cara-caranya. Tapi loh, yang ngefans sama kayak itu sini ya maksudnya kalau di luar sana itu maksudnya kayak yang kalau yang kayak contoh kayak Lucinta Luna itu kan ada pacarnya kan dia nggak tahu Tapi ya. emang kan Lucinta Luna udah ganti Ci. Transgender dia emang. Mm. Udah transgender jadi depannya udah kayak Cici. Jadi Itu udah ini. itu kalau kayak diganti itu gimana ya? Itu tuh Aku bisa nggak- dipakai kayak aku- sejam gitu bisa Karena aku bisa nggak diperlakukan kan seperti wanita. seperti yang asli gitu, maksudnya kan ada kan biasanya tuh kalau ikan kamu belum pernah ya sudah kan oh udah kamu belum pernah tahu ya. Nah mungkin ada kan yang kayak yang suka yang keras apa yang betul gitu kan, mungkin kalau operasian itu mungkin pernah ada cerita gitu. Bisa nggak Waktu digitukan? ke Thailand aku kan sempat tanya-tanya tentang semua operasi. Karena kan emang banyak dan tempatnya di sana. Ya bisa, emang real. Emang kalau misalnya kita udah operasi bawah itu emang bener-bener real. Bisa seperti cewek, tapi bedanya nggak punya rahim. Kayak gitu. Real, jadi semua bentuk rasa bahan itu semua sama kayak yang cewek itu. Bisa real ya? Berarti ya itu ya. Sekarang bukan manusia ciptaan Tuhan aja. Manusia ciptaan, ada ciptaan kedua lagi. Udah ada ciptaan Tuhan diganti lagi. Itu memang real ya. Emang bisa real. Kayak saya tuh ya udah operasi gitu, tapi kayak ada kayak contoh kita finger gigi gitu ya. Aku aja finger gigi aja larangannya banyak. Oh ini gitu. Itu udah ya. Itu memang kayak harus ya tetap sama ya. Sama. Oh, biasa loh ya. Tapi emang ini Cek, kalau misalnya kita mau operasi bawah itu emang kayak ada surat perjanjian karena operasi bawah itu kalau nggak resikonya itu kalau nggak mati ya cacat udah gitu aja. Oh, nggak usah Jadi ya. kita harus siap-siap Nggak usah tantangan gitu itu. aja. Resikonya dua itu kalau nggak mati ya cacat. Berarti yang memutuskan operasi itu benar-benar berani banget ya. Yang bisa ngebayangin ya, maksudnya sampai segitu berarti berani banget gitu loh. Dia kalau nggak berhasil meninggal atau cacat gitu ya. Lu beneran nggak usah begituan ya. Tapi nih, misal lu nanti cinta banget nih, udah ketemu orang yang pas cinta banget. Misal kan ya, kan bisa jadi kan keputusan kita, kemauan kita itu kan sometimes itu bisa berubah karena kadang-kadang keadaan ya kan. Dulu nggak begini kan kita bisa berubah jadi begini. Terus nih misalnya ketemu orang yang pas banget terus cinta gitu bener-bener kan. Soalnya setahu tuh kalau misalkan setahu loh ya, kalau misalkan dari bahasanya gimana sih ngomong kalau cinta-cintaan tuh serius gitu loh. Ya bener kan ya, melebihi ke normal loh karena posesifnya. Ini karena kan aku pernah ada juga kan temen kayak posesifnya, terus apa itu beda gitu loh. Emang kayak kalau orang kayak kita ini cintanya ke orang itu lebih 2 kali lipat dari cintanya ke orang. Soalnya udah dibilang dia udah cinta banget kan, faktanya nerima gitu kan. Faktanya dia nerima kondisinya apa adanya. Nah semisal nih ada yang kayak gitu terus dirimu juga cukup cinta banget, terus lakinya itu aku pengen deh kamu operasi ya, mengalahkan orang tua apa enggak? Kalau dia Bisa udah kan bisa ya? ya. Tapi kayaknya aku nggak mungkin deh, nggak mungkin kalau misalnya. Tapi aku juga nggak tahu kan kedepannya kayak gimana. Iya. Tapi kalau misalnya Lo emang berandai-andai misalnya ya, kalau misalnya dia menurutin 2 kali lipat yang aku mau ya nggak apa-apa. Itu ada persyaratan. Iya loh. Kita tuh maksudnya tuh ya Inces itu punya harga diri, punya value gitu. Karena cewek-cewek tuh yang sudah resmi cewek itu karena nggak mikir gitu. Asal-asal aja tuh pacaran tuh aja nggak ada. Maksudnya nggak ada kayak yang apa permintaan tinggi, kita nilai tinggi gitu ya. Oh jadi kalau misal ada bisa memenuhi 2 kali lipat keinginan aku yang awal ini. Yang awal. Iya. Iya, Masih belum. nanti nonton
nonton YouTube-nya kita itu diturutin tuh 2 kali lipatnya, nanti pasti diturutin juga maunya. Tapi resikonya luar biasa ya. Dan itu banyak loh yang sudah menempuh seperti itu ya, termasuk yang terjalan tadi kan juga udah menempuh itu ya. Karena seorang cowok jadi dia harus OP. Tapi aku masih mikir-mikir juga sih untuk masalah itu. Tapi aku cari yang menerima kok apa adanya dia. Gitu ya. Tapi kalau sukanya mah kayak gitu sih. Tapi masalahnya aku gak suka bule. Oh gitu. Udah pernah tapi sama bule. Aja sih. Oh kalau bule belum, Arabian. Oh, sama dong. Wow. Arabian. Terus nama kamu nggak? Oh itu ya. Oh pernah sama Arabian. Arab asli atau Arab ini? Ada juga yang begitu ya? Bukan Arab, itu kan kumandangnya kan itu ya. Kumandangnya kan apa tuh? Islamic. Namanya Islam itu kan agamanya tinggi. Kayak begitu kumandangnya. Enggak semua agamanya tinggi itu enggak.